Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadisihi man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis aw kama qala. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflakhal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, pertama-tama dengan izin Allah, pada malam yang sangat mulia ini kita masih dipertemukan oleh Allah untuk sama-sama thalabul ilmi, dengan harapan semoga apa yang nanti kita fahami betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat di dini wa dunia hatta akhir. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, seorang yang dalam hadisnya telah menyatakan, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia betul-betul mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintaiku, maka jaminan kana ma'i, insyaallah besok bersama-sama Rasulullah SAW untuk menjadi penghuni surga Jannatul Ma'in. Ketiga kalinya secara singkat ya, taklim kita malam ini masih berkaitan tentang fawaidun nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nazam yang keempat, wal ghina, lan bisa semugi aidon halimani watilaul insali, lan oleh ningali menungso alal ladzi ngatasi perkara yasukuhu kang giring apa alladzi ing wong ilal jinani maring pira-pira swarga. Melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, termasuk faedah nikah wal ghina aidon, merasa cukup ya, merasa tercukupi. Jadi ketika sudah kalian mendapatkan pasangan ya, jadi kalian harus merasa tercukupi, tidak perlu membanding-bandingkan istri teman ya. Jadi ya wis iku jatamu ya. Jadi jatah itu apa ya? Ya wis sing ikhlas, sing legowo ya. Karena kalau kita sudah merasa tercukupi dengan pilihan Allah, maka akan mengantarkan kita menjadi manusia yang bersyukur. Uang tidak nuruti nafsu nih, karena entek kurang. Makanya ketika kita sudah mendapatkan pasangan, berarti yakini bahwa itu pilihan terbaik dari Allah. Nggak boleh dibanding-bandingkan istrinya teman, istrinya tetangga ya. Apalagi terbesit kamu merasa getun, itu nggak boleh. Nggak boleh merasa apa ya, kecewa, itu pun juga nggak boleh. Karena kalau itu yang muncul, akhirnya yang terjadi ya kekecewaan, mencari kesalahan pasangan, mencari kelemahan pasangan, golek salai pasangan.
Aisyah dibekaran. Karena ya itu tadi terbesit rasa kecewa. Nah itu kita hilangkan. Jadi ketika sudah oleh pasangan, yakini bahwa itu pilihan terbaik dari Allah. Jadi tidak perlu dibanding-bandingkan istrinya teman, nggak perlu. Ya wis jatamu ya nikmati aja, ya nggak boleh, ya. Karena ketika terbesit rasa kecewa, maka yang terjadi justru kita cari persoalan-persoalan yang nggak perlu kita cari. Golek kesalahan sing wedok. Aisyah dibekaran. Sehingga ya nggak merasa tercukupi, ya. Jadi usahakan, makanya sebelum kita menentukan pilihan pasangan hidup kita, itu kan ya didelok keturunan nih, ahli ibadah, ya. Kemudian latar belakang pendidikannya, itu kan begitu kan. Jadi kalau istilah wong biyen bobot bebet ya, itu pertimbangannya begitu. Jangan tergesa-gesa. Kadang kita sowan kepada para kiai minta petunjuk, atau mungkin barangkali kita menjalankan sholat istiqoroh, minta pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis yakin ya bismillah, mental harus siap menerima istri dengan segala kelebihan dan dengan segala kekurangan, biar kita merasa al-ghina, tercukupi, ya tidak menuntut hal-hal yang nggak perlu kita tuntut. Jadi wis duwe bojo, maka pasangan kita ya pasangan yang terbaik. Nah ini selama kita memiliki jiwa al-ghina, ya, maka insya Allah kita mampu mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Makanya mental itu disiapkan dulu. Wis sudah menentukan pilihan, ya, baru setelah itu kita setelah ta'aruf, baru setelah itu lamaran, ya, kemudian menentukan akad nikah, ya wis, mental harus kita siapkan. Mental apa yang perlu kita menerima dengan segala kelebihan, menerima dengan segala kekurangan. Jangan hanya delok kelebihan itu, ya. Karena satu saat kekurangan itu akan tampak watak aslinya. Manten-mantenannya belum tampak. Ini Mas Agus mungkin sudah ngalami, ya saya juga ngalami. Mas yang satu ini juga ngalami, ya Mas siapa namanya? Mas Zainuho juga ngalami. Ini kalian yang bertiga kan nggak ngalami, ya. Pikiran kita kan kasur, ya kasur. Pikiran kita kan belum ngalami yang indah-indah. Nah makanya yang nggak ngalami ini mentalnya disiapkan. Saya wis mele menentukan pilihan, bismillahirrahmanirrahim, yakini bahwa itu pilihan terbaik dari Allah, sehingga muncul sifat al-ghina, merasa tercukupi, ya, merasa lapang dada, ya. Nah, mental itu harus kita siapkan. Jangan terus kemudian setelah menikah nggak lama kemudian ada kabar berpisah. Loh, kenapa? Ini sering ada anak-anak curhat ke saya. Kenapa dengan biaya yang begitu besar, jutaan, ujung-ujungnya berpisah? Nah ini berarti awal-awalnya mulai dari ta'aruf, mungkin ya ini
mungkin dipengaruhi oleh pihak ketiga dan seterusnya. Tapi kamu sudah menentukan bahwa itu pilihan terbaik dari Allah, berarti setelah menikah, setelah ijab kabul, nah ini siap. Harus begitu, nggak boleh anak-anak. Jadi kira wong rabi kayak milih tuku sepatu, nggak boleh. Nggak boleh, nggak main-main itu. Misakon ghalidha, perjanjian yang berat, ya, ikatan suci, masing-masing berjanji ingin akan membahagiakan keduanya. Nggak boleh buat main-main, karena misakon ghalidha, ya, ikatan suci yang harus betul-betul, ya, kita jaga, ya. Orang itu kalau mengagungkan sebuah pernikahan, insya Allah dalam perjalanan hidup rumah tangga kalian, jika menemukan hal-hal yang gak enak, musibah apapun bentuknya, karena kamu mengagungkan sebuah pernikahan, maka kamu tetap bertahan, ya, untuk tetap apa? Bagaimana mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Tapi selama sifat itu hilang, ya, kamu tidak mengagungkan pernikahan, maka yang terjadi memandang sebelah mata. Walah golek maneng gampang, walah golek maneng gampang, titik-titik ngono. Walah gak boleh anak-anak. Yang pada pegatan lah, itu gak boleh anak-anak. Gak boleh main-main begitu. Buang jauh-jauh ucapan semacam itu. Gak boleh. Andai kata itu terjadi pada anak kamu, ya opo. Ini hati-hati. Makanya ikatan suci, ya, sebuah misakon ghalidha, ya, harus betul-betul agungkan pernikahan. Ya, kalau sudah mengagungkan sebuah pernikahan, maka laki-laki akan tetap memuliakan derajat wanita. Selama tidak mengagungkan pernikahan, kadang laki-laki itu memandang wanita itu alah golek maneng iso lho. Menurutku gak ilo. Gak boleh. Nah, itulah anak-anak, ya. Jadi kamu yang belum ngalami, ya, yang sudah tinggal, ya, harus betul-betul diamalkan. Siap menerima pasangan lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangan. Makanya saling menutupi, ya, saling kasih nasihat. Nggak boleh saling mengumbar aib, apalagi, ya, aib rumah tangga diadul-adul konco itu nggak boleh. Ketika ada persoalan, teh isok selamat memendam apa ya, isok jogo, ojo gampang-gampang madul nang wong tua dhisik selama kita mampu. Wong tua kok ojo kayak adul-adulan gak enak, itu susah. Kakean susah sakno wong tua. Wong tua iku mega. Selama persoalan itu bisa kita rahasiakan, ya, ojo gampang-gampang madul wong tua, ya. Makanya mental harus siap. Ya, kamu gak siap, ya ini itu tadi tidak merasa hina, tercukupi. Kemudian wattila ul insani alal ladhi yasubuhu ilal jinan. Jadi ittila itu memandang manusia, ya, dengan kacamata kebaikan sehingga bisa mengantarkan kita menuju ke surga. Jadi nyawang wong sekiranya kita akan bisa mengantarkan menuju ke surga. Belajarlah memandang orang lain dengan kacamata kebaikan. Ojo gedekno curiga, ojo gedekno suudon,
ya sak koncoan ini iki. Kalau kita belajar melihat sesuatu dengan kacamata kebaikan sehingga mampu mengantarkan kita menuju ke surga, iku temune ku api ae. Tapi tak wis suudon sing muncul elek ae sing ketok. Ya bab kekancan ini loh. Selama nggak ada persoalan ya enjoy aja, nyaman. Tapi ketika ada persoalan, nah itu biasanya akan muncul kacamatanya itu kacamata negatif aja. Memandang teman dengan kacamata negatif. Usahakan ya memandang, belajarlah melihat sesuatu dengan kacamata cek gak gampang-gampang suudon, cek gak gampang-gampang apa tajasus ya, cek gak gampang-gampang eleke penyono. Nah inilah anak-anak ya, ojo sampai itu terjadi. Tak wis saling curiga ya, saling tidak percaya ya, apalagi tidak saling menerima. Waduh, ini takutnya nanti ya suudon tok sing ketok. Makanya sering saya katakan dalam bina rumah tangga harus saling pengertian. 5S saling pengertian itu ya kudu padha ngerti nih. Bojomu iku wong, perlakukan dia sebagaimana orang. Mengerti itu beda loh sama pinter. Pinter itu belum bisa dikatakan ngerti, tapi tak ngerti sudah tentu pinter. Wong pengertian itu wangen, pinter aja. Sing pengertian itu angel. Wong pengertian niku ya apa ya? Gak usah dijalui blonjo metu-metu dhewe duwike. Umpamane wis tugase wong lanang. Masa wong wedok iku ben isu yang ngenteni diwehi. Berarti kamu enggak pengertian. Istrimu itu bukan pembantumu. Ya. Dia itu juga punya hak untuk dibahagiakan, ya, punya hak untuk dilindungi, diperhatikan, dikasihani, ya. Ojo dikira saenake dhewe. Ya. Jika Anda tidak bisa membuatnya tersenyum, jangan kau membuatnya menangis. Ya, jika Anda tidak bisa membahagiakan istri, jangan kau sakiti hati. Lho ngono lho. Dadi ana pilihane. Paham? Jika Anda tidak menjadikan istrimu tersenyum, ya, maka jangan kau jadikan dia kecewa. Ya. Jika Anda tidak bisa menjadikan istri Anda masuk surga, jangan kau lempar dia menuju ke neraka. Dadi bojomu iku wong, mul kudu wongno. Paham? Ya jenenge wong anak-anak ya gak mek butuh mangan tok sekali-kali dolen, tunang kita silaturahim to. Ya, cegak jenuh. Ya, diajak ya nang makam aulia sekali-kali tek kemis, ya. Kan kudu ono ngunune ya. Sekali-kali dijak nang alun-alun tahu terserah awakmu lah. Cegak bosen ya, sewaktu-waktu ya, kan enggak setiap hari. Nah itulah anak-anak ya. Jadi sadari bahwa istri itu amanah ya. Kalau amanah berarti tanggung jawab kita besar di hadapan Allah ya. Tanggung jawabnya ini yang berat ya. Ojo jaluk menangi dewi ya. Jangan jaluk menangi dewi, hati-hati ya, hati-hati. Kemudian afatuhu utawi poncoboyone nikah al-adsu anil halal, yaiku apes anil halali saking mekole barang halal, wa an hukuki halan saking hak-hake zaujah fi